Kehidupan ekonomi kaum non-formal Desa Banyusumurup, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Desa Wisata Banyusumurup yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan desa penghasil kerajinan keris yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Produksi keris di sini diproduksi langsung oleh masyarakat desa setempat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu, di sini saya akan bertanya langsung dengan tokoh masyarakat yang ada di sini tentang bagaimana produksi keris yang ada di sini dan bagaimana kehidupan ekonomi non formal yang ada di sini. Sejarah keris itu pertama kan dulu itu nenek moyang yang bawa dari daerah. Pertama nenek moyang dari Jawa Timur. Kemudian ada yang merantau ke sini, kemudian mengerjakan keris di sini. Gitu. Sebelumnya di sini itu pedagang sama petani, Mbak. Kemudian itu diajarkan itu cara membuat keris, warongko, pendok, kemudian 1-2 warga tertarik, kemudian diajarkan terus berkembang. Jadi satu desa memproduksi semua ya, Iya, Bapak? iya. Baik. Kalau bahan baku kan kalau keris itu macam-macam, ada yang dari kayu, kalau yang pendoknya itu dari kuningan, kalau yang besinya itu yang dalamnya itu campuran nikel sama baja. Itu kalau bahan bakunya diambil dari daerah Jogja sini ada. Untuk proses pembuatannya sendiri nih Bapak, yang paling sulit itu biasanya apa dalam proses pembuatan tempatnya atau dari kerisnya? Ya kalau yang paling sulit itu yang proses tempa itu, Mbak, yang bikin kerisnya itu. Soalnya kan itu menyatukan dari nikel sama baja, itu yang paling susah itu. Oh begitu. Lalu untuk masyarakat sendiri di sini Pak, kok bisa memiliki ilmu itu dalam pembuatan dan lain sebagainya? Ya itu dulu kan diajarkan itu, Mbak, sama Mbah Buyut istilahnya. Jadi diajarkan. Jadi setiap satu orang itu nggak bisa mengerjakan semua jenis keris. Satu orang itu bidangnya sendiri-sendiri. Misal ada yang bikin khusus rongko, itu rongko, yang pendok, yang keris, yang bilahnya itu bilahnya itu. Oh baik. Jadi semuanya memiliki ahli bidang masing-masing ya Bapak. Betul. Oh begitu. Untuk waktunya Bapak dalam membuat satu keris itu biasanya berapa lama? Ya kalau keris itu kan ada yang istilahnya yang sederhana, ada yang bagus. Kalau yang sederhana itu ya mungkin 1 hari itu dapat 1 pendok gitu kan. Tapi kalau yang bagus, yang bahannya dari perak atau emas itu mungkin 1 minggu, 2 minggu. Kalau keris beda lagi. Kalau keris itu 1 bilah itu minim itu 1 bulan. Oh 1 bulan, berarti cukup lama ya Bapak Iya, proses khusus yang pembuatannya keris, sendiri? yang kerisnya. Oh yang keris, baik. Lalu untuk kalau misalkan saya mau beli nih Bapak, apakah sudah ada tersedia ataukah harus saya memesan dari jauh-jauh hari? Biasanya nanti saya menyediakan, kan keris itu beda-beda, ada yang lot 3, lot 5, lot 7. Jadi nanti misal ada tamu yang datang, saya suruh lihat dulu ada yang cocok atau enggak. Kalau misalnya mau pesan itu mungkin baru request istilahnya. Berarti sangat disarankan untuk pesan ya Bapak biar sesuai sama keinginannya. Oke. Untuk produksi keris di sini apa aja Pak? Maksudnya jenisnya atau kegunaannya biasanya dibuat apa? Kalau keris ini kebanyakan untuk pengrajin, Mbak, jadi untuk hiasan, pelengkap busana. Kalau di Jogja kan tiap tanggal berapa itu harus pakai pakaian adat gitu kan. Nah, itu salah satunya untuk pelengkap busana itu. Oke. Lalu untuk teknis pembuatannya sendiri Bapak, jadi tempat-tempatnya apakah ada tempat khususnya ataukah mereka bisa mengerjakan di rumah masing-masing untuk pembuatan keris ini? Kalau di sini itu ngerjakan di rumah masing-masing. Kalau zaman dulu itu pas belajar itu jadi satu. Jadi biar kita enak simbah dulu, biar salahnya isinya ngerjakannya enak, kamu bikin ini gitu. Tapi setelah bisa itu baru dikerjakan di rumah masing-masing. Oke baik. Jadi untuk prosesnya itu tetap di rumah masing-masing. Jadi nanti misalkan ada pesanan begini langsung begini. Oke baik. Lalu apakah ini ya Pak, kan maksudnya produksi keris sendiri udah terkenal, sudah banyak yang pesan. Itu bagaimana mempengaruhi nggak nih dengan ekonomi, dengan masyarakat yang ada di sini? Atau adakah kisah inspiratif dari pedagang-pedagang atau pengrajin keris ini? Ya kalau keris itu tetap membantu sekali, Mbak. Dulu kan petani, kalau petani kan harus nunggu panen istilahnya. Kalau keris kan tiap hari bikin, nanti alhamdulillah ada yang pesen. Jadi tetap berpengaruh, tetap beranu itu. Jadi ekonominya dulu yang pas-pasan, sekarang alhamdulillah sudah cukup. Lalu bagaimana Pak? Apakah produksi keris di sini tuh pernah mengekspor ke luar negeri? Pernah, Mbak. Oke. Biasanya di daerah mana? Maksudnya di negara mana Pak? Ya itu ada yang Prancis, Skotlandia, Italia itu, jadi nggak pasti. Berarti sudah jauh ya Pak ya, sudah di luar Indonesia, luar biasa. Lalu
kisaran harga nih Pak, untuk harga setiap kerisnya itu paling murah dan paling mahal berapa ini? Kalau keris itu yang paling murah itu harga 150.000. Era Covid saat ini cukup mempengaruhi omset yang diterima Pak Sutomo selaku pemilik usaha keris Jiwo di Harjo, yang sebelumnya minimal bisa mencapai 10 juta per bulan, namun sekarang hanya kisaran 5 juta per bulan saja. Iya, sangat berpengaruh sekali Mbak. Iya. Jadi kalau dulu itu penghasilannya itu 1 bulan minim 10 juta, kalau sekarang sangat berkurang. Jumlah keris yang diproduksi per bulan bisa mencapai beberapa kodi untuk tipe keris yang standar. Itu Mbak, tergantung yang keris yang sederhana atau yang bagus. Kalau yang sederhana itu biasanya kodian. Kalau 1 minggu itu biasa berapa kodi. Kalau yang bagus istilahnya mungkin 1 bulan cuma 1. Pengrajin keris di sini menerima pesanan untuk perorangan maupun partai besar. Besar juga bisa. Oke, baik. Jadi bebas ya Pak, pesanannya Iya. boleh dari orang pribadi atau dari ini. Baik. Lalu untuk masyarakat sendiri di sini biasanya kalau misalkan ini tuh apakah harus laki-laki yang mengerjakan atau ibu rumah tangga juga bisa membantu Bapak? Kebanyakan laki-laki, tapi ya ada 1-2 yang misalkan ibu-ibu itu biasanya cuma yang ngamplas, yang ringan-ringan gitu Oh aja. begitu, jadi tetap semuanya bisa mengerjakan kerisnya ya Iya. Bapak ya. Oke, lalu untuk pembagian hasil Bapak, kayak misalkan kan biasanya pesanan ini, pesanannya langsung ke sini. Nanti untuk pembagian hasil upahnya itu bagaimana Bapak? Kita kan ngambilnya di itu Mbak, di rumahnya sendiri-sendiri. Jadi misal Mbaknya bikin pendok, nanti harganya berapa, misalnya 10.000, hanya dari jenengan 10.000 nanti saya jual mungkin 12.000, jadi begitu. seperti itu. Oh, jadi jadi- jenengan ambil laba sendiri. Oh begitu, Iya. baik. Jadi harganya tetap ngambil langsung dari siapa yang mau produksi, Iya. mengambil harga sendiri. Iya. Oh begitu, jadi pembagian hasilnya di situ ya Bapak Iya. ya. Oke, ada nggak Pak kisah inspiratif dari yang Bapak tahu ini dari masyarakat di sini dengan adanya keris ini loh Pak, jadi bisa. Dari hasil menjadi seorang pengrajin keris, warga Desa Banyu Sumurup dapat mengantarkan anaknya sampai bangku kuliah. Meski kebanyakan dari masyarakat di sana bukan seorang pegawai negeri. Alhamdulillah ada yang bisa sekolah ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Oke, baik. Jadi dengan adanya keris ini sangat membantu sekali ya Iya, Bapak sangat. dengan perekonomian yang ada di sini. Iya, iya. Iya baik, luar biasa. Iya Bapak, ini saya kok sedikit gagal fokus dengan Iya. kerisnya ini, kok ukurannya besar sekali nih. Kegunaannya atau proses pembuatannya berapa lama ini Pak? Kalau yang ini lama Mbak dulu. Itu kan dulu pertama kali itu dapat pesanan yang keris panjang, Oh, kayak gitu. gitu. Jadi mau dikasih di depan hotel itu, kamu pesen keris yang panjang-panjang itu. Kalau pakemnya kan keris itu cuma segini, Iya. panjangnya seperti ini. Nah gitu. Ini dulu ada yang pesan seperti ini, kemudian dibuatkan, terus laku ini buat lagi. Oh begitu, jadi biasanya buat hiasan ya Bapak kalau Iya. seperti ini? Iya, tapi ini dalamnya juga ada Mbak. Oh dalamnya ada tetap ada kerisnya Iya, seperti ini juga proses tempat. Oh begitu, berarti lama banget ya Pak ini Iya, waktunya? ini mungkin 2 bulan lebih. Oke baik. Kalau kisaran harga Pak yang sebesar ini? Ini satu set ini 45. 45 juta. Iya. Oh luar biasa. Oh ini kok fotonya itu bisa bersama dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Presiden. Ini bagaimana ceritanya atau filosofinya Pak? Itu dulu pas 2012 itu Bapak diundang ke istana untuk dapat penghargaan Upakarti, salah satunya untuk pelestari keris itu gitu. Dapat penghargaan seperti ini. Oke, jadi emang sudah diakui juga ya Pak di Iya. Indonesia Iya, sendiri keris ini produksinya. Bahkan dunia pun sudah mengakui UNESCO itu satu-satu keris itu merupakan satu-satunya warisan dari Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya, berarti Iya. emang sudah dikenal di dunia. Iya, Luar iya. biasa keris itu memang sudah. Iya. Ini wow. Ini biasanya dijual dengan kisaran berapa Bapak? Ini harga 15 ya. 15 juta. Boleh dilihat Pak Boleh. dalamnya? Kalau dalamnya 15. Oh. Oh, jadi kalau keris jenis ini lebih memperhatikan Luarnya. Oh, luarnya. Oke. Oh, dalamnya lebih polos ya Bapak Simpel. dibanding yang Iya, tadi. betul. Iya. Nah, ini kan singa sama naga, nogo singa. Jadi ada filosofinya dari tiap bentuk ukirannya ya Iya, Bapak ya. betul. Oke. Kalau ini terbuat dari apa Pak? Itu kuningan. Nah, itulah Kuningan. tadi Iya. cerita kehidupan Oke, berarti ini ekonomi termasuk non yang, formal masyarakat kualitasnya Desa tinggi Banyu ya, Pak, ya? Sumurup Yang standar. yang sebagian Standar. besar Oh, mengandalkan kalau ini usaha emas. kerajinan Itu emas. keris sebagai Oh, mata ternyata. pencaharian.